Hai semua, Mas Astro di sini. Ini adalah rekap info teknologi antariksa pekan pertama bulan November 2024. Ada beberapa peluncuran dan juga jadwal dan update untuk uji peluncuran Starship Test Flight ke-6. 4 November 2024 ada peluncuran roket kelas berat H3 Heavy dari Jepang. Ini mengirim satelit Kirameki 3 ke orbit transfer geostasioner atau Geostationary Transfer Orbit. Ini adalah satelit untuk keperluan komunikasi milik Angkatan Bela Diri Jepang yang kontraktor operatornya adalah DSN Corporation. 5 November 2024, hari yang cukup sibuk ya, di mana ada 3 peluncuran di tanggal ini. Pertama dari Rusia, ada peluncuran roket Soyuz 21B oleh Roscosmos. Ini diluncurkan dari situs peluncuran 1S Vostochny Cosmodrome di Rusia. Di dalam fairingnya ada 2 paket satelit ya. Satu paket untuk satelit riset ilmiah bernama Ionosphera, ini memang milik Roscosmos ya, untuk proyek Ionozone. Instrumen ilmiahnya ini cukup banyak, intinya untuk melakukan riset ilmiah tentang radiasi cosmic ray. Jadi radiasi cosmic ray ini bukan radiasi yang datang dari lokalan tata surya kita ya, tapi dari luar tata surya yang skalanya galaktik. Kemudian paket satelit kedua terdiri dari 53 satelit mini dari berbagai institusi dan perusahaan di Rusia, termasuk 2 satelit mini dari Iran. Rata-rata satelit-satelit ini keperluannya untuk demonstrasi teknologi, kemudian ada pengujian sistem komunikasi dan observasi permukaan bumi. Untuk tujuannya, ini dikirim ke orbit sinkron matahari atau Sun Synchronized Orbit. Jadi satelitnya ini ngelok posisi matahari ya, pada orbit ketinggian 800 km dari permukaan bumi. Yang kedua, di hari yang sama ada peluncuran Falcon 9 untuk misi CRS SPX-31, diluncurkan dari situs peluncuran milik Angkatan Ruang Angkasa Amerika, Kennedy Space Center, negara bagian Florida. Ini tujuannya ke ISS karena ini memang kapsul kargo ya, untuk keperluan resupply kru. Untuk boosternya ini pakai booster Block 5 seri B1083. Ini penerbangan boosternya yang kelima. Ini bahkan sudah 2 kali menjalani misi membawa astronot dari misi Crew 8 pada kapsul Endeavour untuk ISS dan misi Polaris Dawn untuk misi kru kapsul Resilience untuk penerbangan sipil pertama yang melakukan spacewalk. Untuk kapsul kargo Dragonnya ini berseri C208, ini juga misi penerbangannya yang kelima ke ISS untuk melakukan resupply. Yang ketiga, masih di hari yang sama pada 5 November 2024, ada si kecil-kecil cabai rawit elektron dari perusahaan roket Lab. Diluncurkan dari Semenanjung Mahia, Selandia Baru. Ini adalah satelit komersil swasta untuk pengujian teknologi dan perubahan atau manuver orbit. Untuk pemiliknya belum dikasih tahu ya oleh Rocket Lab, yang jelas ini milik swasta. Dengar-dengar kontrak peluncuran satelit ini hanya berlangsung kurang dari 2 bulan ya, berdasarkan klaim dari Rocket Lab. Jadi termasuk cepat lah. Kemungkinan ini satelit milik perusahaan bernama eSpace yang bergerak di bidang satelit komunikasi. Untuk tujuannya adalah orbit dekat bumi atau low Earth orbit. 8 November 2024 ada peluncuran Falcon 9 untuk konstelasi satelit internet Starlink untuk konstelasi grup 6 sampai 77. Ini diluncurkan dari kompleks peluncuran milik Angkatan Luar Angkasa Amerika di Cape Canaveral, negara bagian Florida pada Tower SLC 40. 9 November 2024 dari Cina, peluncuran roket Long March 2C pada misi PISAT-2
0104 diluncurkan dari pusat peluncuran satelit Jiuquan, Cina. Bawaannya ini 4 satelit untuk keperluan observasi untuk perusahaan PAISAT. Untuk tujuan orbitnya ke orbit sinkron matahari. Masih di tanggal 9 November 2024, Falcon 9. Ini peluncuran untuk konstelasi satelit Starlink Group 9 sampai 10. Bawaannya 20 satelit. Lokasi peluncuran dari situs SLC 4A di basis peluncuran milik Angkatan Ruang Angkasa Amerika, Vandenberg, California. Oke guys, itu semua peluncuran yang terjadi selama pekan pertama bulan ini. Untuk tambahan, ini sudah keluar update jadwal untuk peluncuran uji coba Starship Test Flight 6 ya. Kemungkinan akan terjadi pada 18 November 2024. Jadi tidak ada drama-dramaan lagi ya, seperti uji peluncuran kelima sebelumnya. Semua regulasi sudah keluar dan disetujui. Jadi nanti pantengin aja akun X-nya SpaceX di tanggal itu ya. Untuk profil peluncuran, karena ini misi pengujian, berarti masih sama ya dengan sebelumnya untuk menyempurnakan kemampuan sistem sehingga bisa benar-benar siap. Profilnya pertama, Super Heavy Booster akan mendarat dan ditangkap oleh Chopsticks di tower peluncuran. Kemudian Starship akan melakukan penerbangan suborbital dari lokasi peluncurannya di Starbase, Texas, terbang ke arah timur, dan akan melakukan re-entry untuk melakukan pendaratan di Samudra Hindia. Ini sistem yang akan diluncurkan adalah Super Heavy Booster 13 dengan Starship Ship 31. Pertanyaan, sistem ini ada perubahankah dengan sistem yang diluncurkan pada uji peluncuran kelima kemarin? Jawabannya tidak, setidaknya yang signifikan ya. Ini mungkin jadi pertanyaan buat kita semua, karena pada uji peluncuran lalu di mana Starship masih selalu mengalami kendala yang sama saat melakukan re-entry. Jadi kali aja SpaceX melakukan modifikasi sayapnya yang selalu gagal bertahan ya dari gesekan atmosfer. Jadi masih belum ya guys, mungkin SpaceX perlu data lebih banyak untuk bahan evaluasi untuk menyempurnakan kemampuan Starship di masa mendatang. Oke, jadi itu saja guys update kali ini. Saya Mas Astro, pamit undur. Panjang umur dan sejahtera untuk kita semua. Peace.